Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kehendaknya kita masih bisa menjalankan rutinitas kita di pagi hari ini di dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa yang kita hormati Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Fajar Ajani dengan NIM 2210212 sebagai moderator dari kelompok 8 dengan beranggotakan Anggianul Kolbi dengan NIM 2209175 dan Novia Ramadhani dengan NIM 2200379 yang akan mempresentasikan mengenai inovasi peningkatan profesionalisme guru. Nah teman-teman, ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi profesionalisme guru, kemudian inovasi dalam peningkatan profesionalisme guru, kemudian tantangan dalam profesionalisme guru, dan yang terakhir pelatihan serta pengembangan profesionalisme guru. Apa sih yang dinamakan profesionalisme guru? Jadi, profesionalisme guru adalah kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar, meliputi kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Profesionalisme guru mencakup serangkaian karakteristik dan perilaku yang mencerminkan tingkat keahlian, komitmen, dan etika yang tinggi dalam praktek pendidikan yang terdiri dari yang pertama, keterampilan dan pengetahuan yang mendalam, kemudian komitmen terhadap profesionalisme dan etika profesional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai inovasi dalam peningkatan profesionalisme guru. Jadi, inovasi dalam peningkatan profesionalisme guru ini merupakan perilaku yang mendorong guru untuk memperbaiki dan memperkembangkan kemampuan, kompetensi, dan keahlian mereka dalam bidang keguruan. Inovasi dalam peningkatan profesionalisme guru ini bertujuan untuk membangun guru yang lebih efektif, efisien dalam mengajar dan membantu siswa mencapai tujuan pendidikan. Lalu, apa saja sih contoh inovasi yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan profesionalisme guru? Yang pertama ada pelatihan berkelanjutan berbasis teknologi. Pelatihan berkelanjutan berbasis teknologi merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan profesional guru yang memanfaatkan berbagai teknologi digital dan platform online yang bertujuan untuk memfasilitasi guru dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan mereka secara berkelanjutan nih. Contohnya seperti mengikuti kursus online dan webinar dan mengikuti komunitas pembelajaran virtual. Yang kedua ada mentorship dan kolaborasi. Yang mana mentorship ini merupakan sebuah proses di mana seorang guru yang berpengalaman atau mentor ini membimbing dan memberikan dukungan kepada guru yang lebih junior atau mente. Dan melalui mentorship ini, guru yang lebih berpengalaman diharapkan dapat berbagi pengetahuan, keterampilan, dan wawasan mereka untuk membantu guru yang lebih muda dalam mengembangkan kompetensi dan praktek pengajaran yang lebih baik. Mentor juga dapat memberikan umpan balik, saran, dan bimbingan yang berharga bagi perkembangan profesional guru sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri, keterampilan mengajar, dan kemampuan refleksi diri bagi guru yang lebih muda. Lalu, kolaborasi adalah proses di mana guru bekerja sama, berbagi ide, dan saling belajar satu sama lain untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka. Melalui kolaborasi ini, guru dapat saling berbagi sumber daya, strategi, dan pengalaman mengajar yang efektif. Selain itu, guru juga dapat berdiskusi, memecahkan masalah, dan mengembangkan solusi inovatif secara bersama-sama. Dan manfaat dari kolaborasi ini antara lain yaitu meningkatkan motivasi, kreativitas, dan rasa kebersamaan di antara guru serta mendorong pembelajaran profesional yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan. Pemanfaatan teknologi pendidikan ini merupakan penggunaan berbagai alat
sumber daya, dan sistem digital untuk mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran serta pengembangan profesional guru. Contohnya, ada penggunaan alat digital dalam pengajaran, akses terhadap sumber belajar digital, dan pemanfaatan aplikasi dan platform pembelajaran. Yang terakhir, ada pemberdayaan diri. Pemberdayaan diri atau self-empowerment dalam konteks profesionalisme guru ini merujuk pada upaya guru untuk mengembangkan dan memperkuat kemampuan, keterampilan, dan kepercayaan diri mereka sendiri. Contohnya yaitu yang pertama ada pengembangan kompetensi dan keterampilan. Di sini, guru dapat secara proaktif mengidentifikasi area pengembangan diri baik dalam aspek pedagogik, penguasaan materi maupun kepemimpinan. Yang kedua, mereka juga dapat mengikuti pelatihan, kursus atau program pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mengajar. Dan yang terakhir, guru juga diharapkan dapat belajar secara mandiri melalui membaca buku, menonton video, atau mengikuti lomba komunitas belajar. Yang kedua, ada refleksi dan evaluasi diri, yang mana guru dapat menggunakan alat evaluasi diri seperti jurnal reflektif atau portofolio untuk menganalisis dan memperbaiki praktik mengajar. Refleksi diri yang berkelanjutan dapat membantu guru mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Yang ketiga yaitu pengembangan kepemimpinan dan inisiatif, yang mana di sini guru dapat mengambil peran kepemimpinan di sekolah seperti menjadi koordinator mata pelajaran, fasilitator pelatihan, atau anggota tim pengembangan kurikulum. Mereka juga dapat mengembangkan inisiatif dan proyek inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas atau sekolah. Dengan mengambil peran kepemimpinan, guru dapat mengembangkan keterampilan manajemen, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, tantangan dalam profesionalisme guru. Tantangan dalam profesionalisme guru mencakup berbagai hambatan dan kompleksitas yang dihadapi oleh para pendidik dalam menjalankan tugas mereka dengan standar profesionalitas yang tinggi. Contoh tantangan dalam profesionalisme guru antara lain yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Di sini, kurangnya ketersediaan bahan ajar, media pembelajaran, dan fasilitas yang memadai di sekolah dapat menghambat guru dalam menyampaikan materi secara efektif dan menarik, yang mana hal ini dapat berdampak pada kualitas pembelajaran. Yang kedua, ada kesenjangan dalam pendidikan, yang mana perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah di daerah, perkotaan, dan pedesaan dapat menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Selain itu, kesulitan menjangkau dan memberikan layanan pendidikan yang merata bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dapat menimbulkan ketidakadilan dalam akses dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, yaitu beban kerja yang tinggi, yang mana jumlah jam mengajar yang padat dengan berbagai tugas administratif dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental pada guru. Selain itu, tanggung jawab guru yang tidak hanya terbatas pada pengajaran, tetapi juga bimbingan, evaluasi, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat membebani guru dengan berbagai tugas yang harus diselesaikan. Yang keempat, ada teknologi dan perkembangan kurikulum, di mana tuntutan untuk menyesuaikan praktik pengajaran dengan perubahan kurikulum dan standar pendidikan dapat membuat guru merasa kesulitan dalam mengimplementasikan inovasi secara efektif. Selain itu, guru juga kesulitan dalam mengimplementasikan inovasi dan perubahan kurikulum secara efektif dapat berdampak pada kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Yang kelima, kesejahteraan emosional, yang mana kurangnya dukungan emosional dan kesempatan untuk refleksi dan pemulihan dapat menyebabkan guru merasa terisolasi dan kehilangan motivasi. Tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional guru. Selanjutnya yang keenam yaitu tuntutan akuntabilitas. Di sini tekanan untuk mencapai target dan standar kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan dapat membuat guru merasa tertekan dan fokus hanya pada hasil, bukan proses pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, kebutuhan untuk mengumpulkan dan melaporkan data serta bukti-bukti kinerja secara rutin juga dapat menambah beban administratif bagi guru.
Dan yang terakhir yaitu kesenjangan gaji dan penghargaan. Gaji guru yang relatif rendah dibandingkan dengan profesi lain yang membutuhkan kualifikasi serupa dapat menyebabkan guru merasa kurang dihargai secara finansial. Hal ini dapat berdampak pada motivasi dan kepuasan kinerja mereka. Selain itu, kurangnya penghargaan dan insentif yang memadai bagi guru berprestasi dapat mengurangi dorongan bagi guru untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan profesionalisme mereka. Materi selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan profesionalisme bagi guru. Pelatihan dan pengembangan bagi guru merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan profesionalisme guru dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Hal ini mencakup berbagai program seperti workshop, seminar, kursus, mentoring, dan program sertifikasi yang bertujuan untuk membantu guru mengembangkan strategi pengajaran yang efektif, mengintegrasikan teknologi pendidikan, meningkatkan manajemen kelas, memahami kebutuhan siswa yang beragam, dan tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa guru dapat memberikan pengalaman belajar yang bermutu dan memenuhi kebutuhan perkembangan siswa. Contoh pelatihan dan pengembangan bagi profesionalisme guru. Yang pertama ada workshop tentang strategi pengajaran inovatif. Workshop ini bertujuan untuk memperkenalkan guru dengan strategi pengajaran yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Hal ini bisa meliputi penggunaan permainan edukatif, pembelajaran berbasis proyek, atau metode pembelajaran kooperatif. Selanjutnya ada pelatihan dan penggunaan teknologi pendidikan. Pelatihan ini memberikan guru keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran mereka. Hal ini termasuk penggunaan platform pembelajaran daring, aplikasi pendidikan, dan alat-alat digital lainnya untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang ketiga ada seminar tentang manajemen kelas yang efektif. Seminar ini fokus pada teknik dan strategi untuk mengelola kelas dengan efektif, termasuk pembentukan aturan kelas, manajemen perilaku siswa, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Yang keempat, ada kursus tentang pembelajaran berbasis proyek. Kursus ini memperkenalkan guru dengan konsep pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa terlibat dalam proyek-proyek nyata yang memungkinkan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang relevan dan bermakna. Selanjutnya, yang kelima ada program sertifikasi untuk mengajar mata pelajaran atau metode tertentu. Program ini memberikan guru pelatihan khusus dan sertifikasi dalam mengajar mata pelajaran atau metode pembelajaran tertentu, seperti sains, teknologi, dan matematik, atau bahasa asing, atau pendekatan pembelajaran aktif lainnya. Yang keenam ada pelatihan dalam mengelola kebutuhan khusus siswa. Pelatihan ini memberikan guru keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mendukung kebutuhan khusus siswa, seperti siswa disabilitas atau kebutuhan belajar yang berbeda. Yang ketujuh ada mentoring dari guru berpengalaman. Program mentoring ini memasangkan guru yang baru dengan guru yang berpengalaman untuk saling memberikan dukungan, bimbingan, dan pengetahuan praktis dalam pengembangan profesional mereka. Yang kedelapan ada kursus tentang pembelajaran jarak jauh dan pengajaran daring. Kursus ini mempersiapkan guru untuk mengajar secara efektif dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau pengajaran daring, termasuk penggunaan platform pembelajaran daring, strategi pengajaran yang sesuai, dan manajemen kelas online. Yang kesembilan ada workshop tentang keterampilan komunikasi dan hubungan siswa dengan guru. Workshop ini membantu guru dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan membangun hubungan yang positif dengan siswa, termasuk mendengarkan aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menangani konflik.
Yang terakhir ada pelatihan dalam penilaian autentik dan formatif. Pelatihan ini membantu guru dalam mengembangkan keterampilan penilaian yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara holistik dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Hal ini mencakup penilaian autentik yang mencerminkan konteks kehidupan nyata dan penilaian formatif yang berkelanjutan selama proses pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan presentasinya dengan sangat luar biasa. Maka izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Jadi, inovasi dalam peningkatan profesionalisme guru merupakan langkah penting dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Berbagai inovasi seperti pelatihan terintegrasi, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, mentoring, dan program pengembangan diri dapat membantu guru untuk meningkatkan keterampilan mereka, memperbaharui pengetahuan, dan peningkatan efektivitas pengajaran mereka. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme guru, tetapi juga berdampak positif pada prestasi siswa dan kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya.